ketika orang bilang ya udahlah begitu. Lama-lama kok nggak bisa ini begitu. Halo, selamat pagi teman-teman ngopi-ngopi. Ketemu lagi dengan kita di channel ngopi-ngopi yang pastinya kita akan membahas ya atau ngobrolin secara pintar begitu dan inspiratif tentang hal-hal yang banyak sekali yang bisa kita bahas yang nantinya pasti punya value yang bisa bermanfaat untuk teman-teman para penonton ngopi-ngopi. Kali ini spesial teman-teman, saya seperti reuni karena saya ketemu dengan sahabat saya sendiri, satu organisasi juga, satu daerah ya. Kalau ini kampusnya juga berdekatan dan teman saya kali ini tuh hebat banget. Beliau itu punya antusiasme yang tinggi ya. Kalau ini lebih ke aktivis iya, entrepreneur iya, dan punya nilai artistik dikit-dikit. Oke, langsung saja kita perkenalkan teman kita pada pagi hari ini yaitu Inayah begitu. Selamat pagi Inayah. Pagi. Oke, apa kabar ini? Baik, seger, waras, sehat, alhamdulillah. Wow, ini meskipun masih muda kayak gini teman-teman, ternyata sudah as a parent sekarang ya, sudah jadi mama muda. Ya. Berapa umur anakmu? 3 bulan masih. Ya berarti harus dibawa kemana-mana itu ya, dibawa ke sini ya. Ya dong. Semoga belum nangis atau semoga masih tidur jam-jam segini. Seperti yang saya bilang teman-teman, Inayah ini punya banyak sekali background ya, frame yang bisa kita bahas. Saya pertama mungkin kalau ngobrol sama kamu itu saya seneng banget sama antusiasmu itu di organisasi loh teman-teman. Ini mulai dari kuliah dia itu aktif banget di organisasi gitu kan, dan bukan hanya ikut-ikutan. Kamu tuh kayak selalu punya value yang selalu kamu perjuangkan gitu. Terutama kalau kita lihat di IG-nya itu tentang ke woman empowering gitu kan dan lain sebagainya. Boleh cerita nggak dulu tentang ketertarikan kamu di organisasi tuh, Inayah? Dimulai dari perintah dari orang tua pertama. Perintah? Itu perintah secara langsung, instruksi ketika aku maba. Jadi orang tua langsung bilang, nanti kalau jadi mahasiswa harus aktif organisasi, begitu. Kok bisa kayak gitu? Karena orang tua saya juga organisatoris. Jadi memang beliau mungkin merasakan dampaknya menjadi seorang organisatoris, akhirnya memerintahkan anaknya untuk begitu. Jadi bahkan bukan saran ya, tapi sudah instruksi. Instruksi langsung. Nah, awalnya juga kayak, males banget, pengen kuliah yang pinter aja, pengen IPK yang bagus, awal-awalnya murni begitu. Akademis. Betul. Gitu kan. Ya. Tapi lambat laun cobalah mulai dari UKM kan. Jadi ketua senam dulu. Ingat kamu banget. Ya? Semester 3 jadi ketua senam. Ikut apa aja dulu waktu kuliah? Intra, ekstra kamu ikut ya? Ikut semua. Wow, ya. BEM ikut. Dan keren sekali saya ketemu dengan beliau ini di ekstra ya, di organisasi PMII dulu, dan semangat banget. Sebenarnya kalau dulu kamu waktu di kuliah itu apa sih yang buat kamu kayak bisa aktif banget gitu? Awalnya coba-coba sih, ikut-ikutan aja tentunya. Tapi begitu ngelihat, wah ternyata kenal fakultas lain itu enak loh. Apalagi di kampus saya itu ada kampus A, kampus B. Begitu saya kan dari kampus A, begitu masuk kampus B, kenal sama teman-teman yang lain, akhirnya teman-teman saya dari kampus A, kok bisa kamu kenal, kok bisa kamu kenal. Kampus gitu. A berarti keperawatan ya, kesehatan. Ya, kesehatan, kebidanan gitu. Dan itu sebenarnya sibuk banget. Sebenarnya itu nggak bisa loh untuk teman-teman kampus A Unusa ya. Iya, untuk bisa organisasi, tapi malah ini sebaliknya banget. Dan sejak kapan kamu dapetin gitu feel gitu kalau ya kamu klik banget nih di organisasi? Semester 3 termasuk awal ya. Awal 3. Banget tuh ya, apa tuh sebabnya kamu dapet feel awal-awal? Karena ya awal-awal ngerasa seneng aja, banyak temen. Akulturasi itu ya, terus betul. Tambah luas, dan kamu nggak dapetin tuh mungkin di SMA. Iya betul, karena pesantren backgroundnya, begitu-begitu aja lah. Iya, yang satu ini gitu kan. Oke, dan semester 3 kamu mulai aktif di organisasi. Yep. Apa yang pengen kamu dapet sebenarnya pas itu kamu aktif itu? Apa sih yang pengen dicapai di depan? Lambat laun setelah ngikut organisasi, kita kan akhirnya mencari passionate kita kan. Betul, di organisasi. Betul. Sebenarnya di organisasi ini
aku mendapatkan apa ya? Bagian mana yang aku suka? Apakah hanya sebagai struktural saja, sebagai kepengurusan saja, menjalankan program kerja saja, atau hal yang lain? Lambat laun ternyata saya menyukai ilmu-ilmu yang tidak jauh dari background saya sebagai kebidanan. Tentang kesehatan reproduksi, tentang hak asasi manusia, perempuan, anak, dan sebagainya. Gitu. Iya sih, kalau saya lihat dia di sosmed itu aktif banget, dan sampai ini dia itu kayak terkesan apa tuh, yang membela perempuan banget tuh apa? Kalau yang membenci perempuan tuh kan kayak misoginis atau apa? Feminis banget gitu ya. Kamu sejak kapan tuh sampai kayak pengen banget membela peranan perempuan tuh, mengangkat peranan perempuan tuh sejak kapan? Sejak saya menyadari adanya ketimpangan di organisasi. Semisal perempuan susah sekali mendapatkan peran yang sangat strategis. Beneran? Bener. Tapi banyak tuh di organisasi, ketua-ketua partai, ketua organisasi tuh. Nah iya, tapi di lingkup kecil kayak di kampus, di organisasi yang kecil-kecil itu masih banyak kayak perempuan-perempuan ini masih termarginalkan gitu. Oh ya, jadi akhirnya tergugah, kenapa kok begitu ya? Mikir begitu awalnya. Jadi lama-lama by experience-mu ya? Tuh, lama-lama ya coba belajar, coba baca-baca apa yang bisa menambah wawasan gitu. Wah, keren banget. Dan sampai apa garis keras loh Inaya. Sampai dia buat-buat gimana gitu kan, ilustrasi kalau cowok yang membenci peranan perempuan, terus dia membela itu keren banget, karena itu kayak kamu sampai menjiwai loh Inaya. Itu pernah kamu sekedar melihat lingkungan atau pernah ada nggak pengalaman yang menurut kamu ini nggak equality gender banget nih kayak gitu? Ya pengalaman pasti ada. Pernah ya kayak gitu? Pernah, ya pasti pernah. Tidak hanya soal equality gender sih, tapi soal apa ya, peran perempuan di organisasinya. Rata-rata perempuan hanya ngikut-ngikut aja. Bahkan ada klaim-klaiman seperti ini. Kita sering mendengar bahwa laki-laki yang sukses itu ada perempuan hebat di baliknya. Ya, umum banget. Gimana? Terus ada istilah juga, perempuan yang hebat pasti itu karena dukungan laki-laki di baliknya. Pasti karena bantuan, entah bantuan di kader kalau di organisasi, kalau suami istri bantuan penyokong finansial dan sebagainya. Kenapa kita selalu menilai bahwa capaian seseorang itu karena orang lain? Kenapa kita nggak fokus pada eksistensi orang itu sendiri? Bahwa dia berhasil ya karena dia gitu loh. Kok bisa? Ya kan? Jadi saya ngelihat perempuan-perempuan di organisasi itu mulanya seolah-olah hanya orang kedua, bukan orang pertama. Gitu, ya kan? Padahal perempuan itu juga bisa menciptakan dirinya sendiri. Seakan-akan pencapaian tuh kalau itu yang didapat itu ternyata perempuan, ternyata mungkin ini hanya karena dibantu orang lain. Sedangkan kalau pria yaitu murni ini upayanya sendiri. Dan kamu tidak sepakat dengan itu? Kurang sepakat. Kita harus mencoba untuk mengapresiasi betul bahwa itu kinerjanya dia gitu. Tapi saya lihat kamu tuh kalau di artis-artis nasional ya, kayak Najwa Shihab, Agnes Monica itu jauh sekali. Kayak ini banget loh, mirip-mirip kamu tuh, ngangkat banget keperanan perempuan itu. Enggak juga, sebenarnya tapi banyak. Tapi kan maksudnya tidak bisa dipungkiri ya. Sekarang tuh kan perempuan tuh udah bagus banget. Artinya kita ngomong sekarang tuh artinya perbandingan dengan masa-masa sebelumnya betul. Dan apa belum cukup gitu? Belum. Terutama dalam hal apa menurut? Hal apa saja, termasuk pembagian peran dalam hal domestifikasi, dalam rumah tangga. Orang sering lupa bahwa perempuan sudah berabad-abad memperjuangkan perannya di ranah publik. Tapi meskipun itu, zaman sekarang pun perempuan masih aja teridentifikasi hanya di ranah-ranah domestik. Gitu ya. Apalagi dalam status pernikahan gitu. Padahal sekarang jumlah perempuan luar biasa. Nah itu, soalnya lagi nih Kak. Setelah Inaya menikah nih, wah pasti Inaya udah nggak bisa ini, nggak bisa itu, karena dia sudah menikah. Ditambah sudah punya anak, pasti dia nggak bisa ini, nggak bisa itu. Padahal bisa loh. Gitu. Iya loh, teman-teman saya tuh agak heran sebenarnya. Ini sedikit ya, nyambung sedikit. Waktu beliau nikah nih kan sama sahabat saya juga. Kirain ya udah berarti ini sudah apa namanya, the end of your journey gitu kan. Betul. Kamu di organisasi udah gak aktif lah. Ternyata ya baik Inaya tahu suaminya tetap easy going gitu di organisasi gitu kan. Malah kamu sempet nyalonkan ketua apa gitu dulu. Betul. Dan saya luar biasa banget nih pemikirannya gitu kan. Tapi kan gini ya Inaya, kalau soal perempuan dan emosi,
Gimana tuh menurut kamu? Kan banyak tanggapan yang bisa dibilang lumayan sinis lah atau gimana. Perempuan tuh nggak bisa loh mimpin hal-hal yang publik gitu karena kan emosional terus. Perempuan emosional saya sepakat. Karena memang yang itu seakan-akan emosionalnya tinggi seakan-akan ngurangin logikanya gitu. Iya, saya sepakat. Ada benernya, tapi tidak untuk dibenarkan dalam hal tertentu. Gimana? Ada benernya karena di dalam medis itu kan hormon perempuan dalam siklus 1 bulan itu adanya premenstrual, ovulasi, menstrual, pasca menstrual. Itu hormonnya begini-begini. Tidak seperti laki-laki yang cenderung stagnan. Nah, itu pengaruh dari artinya medisnya. bener tuh. Bener Kalau secara dari medis biologis bener ya. Benar, tapi tidak untuk dibenarkan dalam hal-hal tertentu. Bukan Kenapa? untuk dimanfaatkan lah dalam artian. Misal sebagai pemimpin perempuan ya bukan berarti perempuan cenderung emosional pas dibuat gimana baperan atau bagaimana, bukan untuk dibenarkan begitu. Tapi harus tetap manajemen. Terus Gitulah. apa yang sudah kamu lakukan? Apa saja yang sudah kamu lakukan? Kamu berorganisasi dari tahun berapa sih? Aduh lupa Kak, 2017 ya. 2017 ya, 2017 sekarang 2023, sekitar 5 tahunan lah, hampir 6 tahun. Dan untuk nilai ya, value yang kamu angkat tuh, mulai dari keorganisasian, keperempuanan, apa aja yang sudah kamu lakukan? Ya kurang lebih kalau ada Silakan undangan-undangan. ya, kopinya ya. Terima kasih. Kalau ada undangan-undangan menjadi narasumber ya, kalau selama itu saya mampu dan masih Sambil dalam passionate mengkampanyekan. saya ambil, sekaligus mengkampanyekan bahwa perempuan tidak begitu-begitu saja. Sekalipun sudah married, sudah memiliki anak, kita bisa loh tetap melanjutkan hidup seperti sebelumnya begitu. Terus sekarang juga lagi itu sih membangun NGO. Semoga doakan ya. Wow, keren. Pengen sekali punya NGO. NGO yang bergerak di Bidang human right. human right. Keren. Gitu sih. Kamu sendiri merasa terbatasi nggak sih sebagai, kamu kan perempuan? Betul. Merasa terbatasi nggak? Enggak. Atau enggak sih, ke saya nggak ngena sih, cuma saya pengen orang-orang lain aja yang Mulanya ngena. awalnya Ketika saya belum mengenal diri saya itu kena sekali. Kayak iya. ketika orang bilang ya udahlah begitu. Lama-lama kok nggak bisa ini begitu. Apalagi ada dukungan pasangan saat itu dan hingga saat ini ada dukungan orang tua yang terus ayo organisasi, ayo harus aktif, harus produktif gitu. Benar. Jadi waktu kuliah dulu tuh Kak, misal kan sering ya ada jam kosong, Iya. jam 12 siang sudah pulang. Begitu sampai rumah, orang tua begini, kok sudah pulang? Balik lagi cari kegiatan, begitu. Ya memang Kalau orang- pulang malam jam 12 jam 1 ya udah. Iya Aneh kan? gitu. Padahal biasanya perempuan maksimal jam 9, saya enggak. Umumnya Produktif kayak lah, gitu begitu. ya. Karena attitude-nya kalau perempuan tuh sikapnya terus apa itu pokoknya mengandung kayak kecurigaan gitu Betul, lah. betul. Dan orang tuamu udah support banget kayak gitu. Akhirnya Jadi kamu makin terbiasa. semangat, betul. Ya keren banget. Dan saya tahu Inaya ini teman-teman, sekitar saya kenal 3 tahunan atau 4 tahunan di salah satu pelatihan gitu kan. Dan saya salut loh, dia itu lincah banget orangnya. Dia itu bisa kayak cari-cari link di mana dia bisa berperan gitu kan, baik itu dalam mungkin di akademik ya Inaya ya, maupun di organisasi. Kamu bisa bahkan sampai ke luar daerah dan lain sebagainya. Tuh gimana sih, makanya kamu pikirannya emang nggak bisa diem atau gimana tuh sampai udah perawat terus organisasi Bidan. juga bidan ya, Iya. terus bisa kemana-mana juga. Mungkin apa ya? Coba-coba Canggih bahagia banget aja. nih. Kenapa? Coba-coba aja. Kayak pengabdian di pelosok itu coba-coba aja. Karena begini di kesehatan di 3 kebidanan itu nggak ada KKN. Adanya Tidak ada hanya KKN. PKL. PKL itu semacam pendampingan masyarakat sekitar aja gitu, nggak ada PKL KKN. kayak praktek kerja lapangan. Iya gitu. betul, hanya daerah-daerah kampus aja gitu. Lah dari situ akhirnya kok nggak asik nggak ada KKN ya, karena ada 3 kan cuman 3 tahun ya. Iya, Jadi mungkin nggak ada waktu untuk KKN. Akhirnya cobalah, wih ada NGO yang mengadakan ini, coba ikut. Gitu. Akhirnya masuk, ikutlah pengabdian gitu. Tapi kamu cari sendiri tuh. Cari sendiri di internet. Subhanallah. Gimana sih, saya kok canggih loh pemikiranmu itu. Artinya kan saya jarang beneran. Saya tuh kenal banyak sekali orang-orang di organisasi dan beliau itu rata-rata mereka itu merasa cukup dengan punya peranan di daerah itu. Mereka kayak apa ya?
ya punya wilayahnya gitu, di mana dia ya udah di sana. Tapi kalau kamu tuh kemana-mana gitu. Banyak juga teman-teman saya yang fokus di daerahnya, karena mereka dari desa yang mungkin belum seberapa maju seperti di Surabaya. Nah, saya kan asli Surabaya. Problemnya paling ya kemiskinan, yang begitu-begitu saja banjir gitu kan, bukan yang soal jalanan rusak, bukan yang soal alamnya bagaimana, bukan yang begitu. Sehingga saya ya, apalagi nggak ada KKN, akhirnya ya ngapain ya enaknya coba cari-cari kegiatan-kegiatan begitu. Jadi mau aktif di Surabaya juga perihal begitu-begitu saja, bukan seperti yang daerah-daerah. Ya udah saya lari ke daerah aja, siapa kali barangkali buat refleksi diri, oh ternyata banyak loh daerah-daerah yang masih begini, masih begitu. Banyak pulau-pulau yang terjual sama orang luar misal dan seperti ini. Kalau orang tuh baru ketemu Inaya gak bakalan percaya kalau dia tuh bidan loh teman-teman. Saking dia dikenalnya ya, yang sudah hampir jadi identitasmu loh itu. Kalau kamu tuh organisatoris ya, feminis ya, ya mungkin entrepreneur juga. Jadi saya baru tahu ketika beberapa hari yang lalu gitu. Tapi Inaya, kembali ke tadi, seberapa optimis kamu tentang value yang kamu perjuangkan, terutama di bidang empowerment? Karena sebenarnya kan sekarang sudah seakan-akan nih ya, semakin perempuan tuh memperjuangkan ini woman equality ini, semakin ada kayak counter gitu kan, dari betul. how seberapa optimis kamu tuh? Semakin saya dikecam semakin optimis. Enggak, bukan tentang kamu, tapi lebih ke perjuangan ini, value yang dibawa. Karena sebenarnya saya salut loh sama Dewi Lestari, terus Ayu Utami, penulis-penulis hebat gitu kan. Tapi saya lihat kok di sosial nih ya, terutama saya sebagai cowok nih, terus terang kayak ini kok kayak berlebihan ya, kayak enggak sih, enggak gini sih perempuan gitu, enggak segininya gitu, enggak direndahkannya kayak gitu. Tapi kan itu perspektif cowok lah ya. Betul. Tapi how you bisa optimis gitu? Saya bisa optimis karena setiap saya menyuarakan sesuatu, ada balasan yang tidak disukai orang. Nah, bahkan ada DM yang mencela, hate speech dan sebagainya gitu. Berarti masih ada problem nih di luar. Selama masih ada yang mencela, menghujat dan sebagainya, berarti masih ada masalah ini di luar. Saya mikirnya begitu aja sih. Karena ini kayak kutub loh teman-teman. Saya terus terang saya baca banyak tentang feminin gitu kan, feminisme, gerakan-gerakan ini. Tapi yang saya baca itu yang seakan-akan juga apa ya, membuat saya yakin kalau perempuan sudah diangkat sekarang, sudah terangkat, sudah hampir sama gitu. Tapi mungkin referensinya juga beda ya, karena saya ketemu dengan orang-orang aktivis feminin itu kayak keras banget gitu. Dan memang beliau tuh pinter-pinter loh. Sebenarnya apa sih sebenarnya yang belum ketemu gitu loh? Mungkin lebih kurangnya sosok feminis yang perspektifnya Islam, mungkin begitu ya. Jadi saya mencoba untuk masuk ke sana nih. Bagaimana sih, karena kita mayoritas muslim ya, bagaimana sih cara kita memasuki anak-anak muda ini bahwa feminis itu tidak seliberal itu, tidak begitunya begitu loh. Feminis itu sebenarnya mudah-mudah aja, dengan kita menyadari posisi kita, dengan kita tidak merendahkan orang lain, dengan kita saling memberi kesempatan pada pasangan, pada teman dan sebagainya, itu sudah feminis. Semudah itu sebenarnya. Dan saya mencoba mengajarkan ke orang bahwa jadi feminis nggak perlu kita membaca sejarah feminis A sampai Z, nggak perlu membaca golongan-golongan feminis. Sesederhana apa? Sesederhana itu, bahwa kita sebagai manusia ya sudah mentoleransi perbedaan. Ada orientasi seksual yang berbeda, ya sudah kita toleransi mau bagaimana. Itu keadaan sosial yang sudah ada gitu. Jadi sebenarnya feminis tuh sesederhana menolak batasan-batasan karena kita perempuan. Betul. Keren-keren juga sih. Dan sebenarnya yang saya salut memang karena selain intelektualitasnya ya bagus-bagus, teman-teman yang saya kenal sebagai feminis juga, dan memang beliau tuh concern gitu kan. Jadi kalau Inayah ini teman-teman mulai dari kampus ya, pernah di Surabaya juga. Apanya? Organisasi yang kamu bisa kampanyekan nilai-nilai itu? Wansari. Wansari ini yang sekitar 6 bulan ini yang saya buat ini. Apa tuh Inayah? Wansari itu perempuan itu unik. Puansari. Perempuan itu banyak sari-sari dalam tubuhnya yang kurang terkuak.
intisari dalam dirinya yang kurang terekspos itu banyak dari perempuan. Oh iya iya. Masih banyak perempuan yang menutup dirinya, jadi saya menamai dia Puan Sari. Dan kamu datang, Puan Sari itu datang untuk apa namanya itu, membantu supaya itu bisa terekspresikan gitu. Ya, begitulah. Iya. Tapi memang ada sih yang bilang kayak kalau perempuan tuh, misalkan kalau lagi ada masalah dia itu dipikirin sendiri gitu kan. Sedangkan kalau laki-laki itu ya dia do something gitu kan, entah untuk mengabaikan atau mencurhatkan atau apa, pokoknya bener gak sih kayak gitu tuh. Sehingga perempuan tuh lebih takut nanti kalau saya ini salah, kalau saya ini dianggap keliru gitu. Kalau berbicara sejarah ada benernya, karena perempuan sudah biasa disalahkan. Iya. Ada bercandaan begini kan, perempuan selalu benar. Itu kata siapa? Perempuan selalu benar ya. Kata siapa? Iya. Perempuan di masyarakat selalu salah. Contoh. Sebaliknya ya. Jangan pakai baju begitu. Jangan duduk di pintu, jangan makan begini, jangan potong kuku malam hari. Banyak salahnya kita sebagai perempuan. Benar. Nah itu, jadi kalau kita bilang masalah perempuan sudah selesai, enggak juga, masih banyak masalah yang harus diselesaikan. Malah masalah perempuan tuh terutama adalah pada batasan ya. Tuh. Batasan sosial, agama, mesti batasan untuk perempuan itu. Contoh sederhana saja kan, aurat aja kan. Soal batasan kan harus seluruh badan dan lain-lain, itu kan contoh sederhana. Mungkin di sosial perempuan tuh nggak boleh ketawa terbahak-bahak ini, yang sebenarnya itu nggak terlalu dilarang kan. Betul. Untuk cowok gitu. Oh alah ya. Dan Puan Sari itu organisasi. Ya, NGO yang saya bilang itu tadi. Nanti concernnya apa, gerakan atau program-program atau tindakan yang akan kamu lakukan untuk sari-sari perempuan ini bisa keluar gitu? Dimulai dari diskusi kecil-kecil. Jadi saya akan sering mengajak diskusi siapa aja mau datang selama itu perempuan, usia berapapun, ayo kita kumpul sesering mungkin. Meski cuma 4 orang, 5 orang, lama-lama itu akan membesar. Terbuka untuk umum? Untuk umum. Jadi kita bisa mendiskusikan apa saja. Mungkin yang sedang marak soal politik, ayo kita diskusikan. Mungkin tentang ini, ayo kita diskusikan. Anything, yang penting itu tentang, maksudnya frame-nya perempuan. Betul, karena menggugah gairah perempuan untuk berperspektif luas itu sangat tidak mudah begitu. Oke. Inayah, bagaimana kalau kamu salah? Seperti halnya perempuan-perempuan yang lain yang seakan-akan ya, kalau saya Inayah ini udah agak meragukan. Seakan-akan dia itu memperjuangkan equality, gender equality. Dan bagaimana kalau kamu nih salah ternyata? Ternyata gak ada masalah gitu di gender equality ini, gimana? Ternyata begini misalkan, sebenarnya kalau perempuan-perempuan tuh, let's say misalkan sudah level artis nasional gitu, sama kok kayak peranannya, kehidupannya, posisinya dengan pria, malah banyak yang lebih unggul gitu. Gimana kalau kamu salah? Apa yakin kamu tidak salah tuh memperjuangkan? Tidak ada yang salah dalam perjuangan sih. Kalau kita berbicara orang besar ya sudah, orang besar punya privilege itu. Lalu bagaimana dengan orang-orang kecil? Berarti sebenarnya kamu menganggap masih banyak ya, kamu banyak. mewakili orang banyak ini ya? Ya, kurang lebih begitu. Subhanallah, keren. Kalau saya sih yakin sih teman-teman, saya optimis gitu, dan semoga Inayah tetap konsisten ya dalam perjuangan Amin. perempuan, karena memang itu kayak sudah ngena ya, ngaruh ke diri kamu sendiri ya. Betul. Personal. Dan seberapa ini sih Inayah tanggapan dari teman perempuanmu di organisasi tentang perjuangan kayak ini? Yang saya tahu kan nggak semua nih kayak ini. Kalau saya boleh bilang nih, itu malah minoritas di organisasi orang perempuan yang mau concern ngangket equality ini. Minoritas, betul. Minoritas. Betul. Jangan-jangan bukan cowok yang ini kamu, tapi cewek. Kayak apa betul. sih kayak Inayah ini? Kayak gak ada kerjaan aja. Wong saya gak ngomong woman empowerment, saya juga udah jadi cewek baik-baik dan ya ada yang begitu. Nggak apa-apa. Kita hanya melakukan yang tepat sasaran. Kalau orang itu merasa bukan untuk dirinya ya sudah. Kan begitu. Simpel aja sih. Barangkali mereka tidak punya kesadaran seperti yang kamu. Barangkali mereka merasa dirinya sudah baik, sudah cukup, ya sudah. Alhamdulillah. Dan ya inti tidak kamu persoalkan. Tidak akan saya persoalkan. Oke. Dan kamu udah dari komisariat, dari kelas kampus teman-teman, sudah kelas Surabaya juga sudah dilewati. Beliau ini jadi pejuang ya dalam hal intelektual juga. Dan sekarang sudah di Jawa Timur.
Jawa Timur. Apa menurutmu ini akan kamu manfaatkan untuk perjuanganmu? Sangat. Semakin besar lahan, semakin banyak yang bisa kita tanam. Benar. Dan saya yakin kamu bisa juga menjaring lebih banyak orang yang satu frekuensi dengan kamu. Ya, semoga. Karena sudah lintas Jawa Timur, masa iya kita nggak dapat yang satu frekuensi kan begitu. Inayah, selain perempuan nih, boleh nggak saya ngobrol perspektif kamu tentang organisasi? Boleh. Karena Inayah nih punya pengalaman yang sama, teman-teman. Pernah dulu di Komisariat Surabaya sampai sekarang level provinsi ya. Di organisasimu sekarang, sebenarnya menurut kamu ya, secara umum, yang harus diutamakan tuh apa Inayah? Dalam organisasi? Di organisasi yang PMII sekarang nih. Kan kamu lagi aktif nih di dalam. Totalitas. Kenapa totalitas? Karena sadar atau tidak sadar, langsung atau tidak langsung, orang bakal ngerti, wah orang ini totalitas loh. Dan itu akan bermanfaat, entah tidak sekarang, pasti akan bermanfaat pada suatu hari. Benar. Oh orang ini loh totalitas, padahal itu hanya organisasi begini, mari kita coba hal ini. Kan biasanya orang begitu. Iya. Jadi totalitas itu pasti akan membuahkan kebermanfaatan, kemaslahatan. Yang penting ikhlas saja totalitas. Pasti. Ya apa ya, do the best gitu kan untuk Betul. setiap program-program atau aktivitas yang kita lakukan gitu kan. Betul. Jadi memang berarti secara tidak langsung kamu menganggap ya bahwa teman-teman nih yang aktif di organisasi ini sebenarnya masih banyak yang belum total dalam menjalankan tanggung jawabnya gitu ya. Ya banyak yang ikut-ikutan saja di momentum acara apa, banyak yang seperti itu. Malah itu yang lebih banyak ya. Iya betul. Formalitas dan itu akan sangat menghambat loh teman-teman ke organisasi. Tapi sejauh ini di organisasi ini kamu sudah bangga nggak atau udah puas nggak dengan apa ya namanya ya program-program atau apa ya aktivitas keorganisasian yang sekarang nih? Belum ya. Terutama dalam hal apa ini? Masih haus ilmu aja sih. Ya. Masih ngerasa kok begini-begini saja ya, apa ya yang harus aku gali lagi gitu. Jadi merembet ke coba usaha mungkin ya. Atau merembet ke coba ilmu-ilmu parenting karena sudah punya anak, merembet ke hal-hal lain. Iya. Jadi kita harus haus ilmu nggak sih? Iya. Biar nggak ngerasa cukup, biar nggak ya karena zaman ini cepat sekali. Bayangkan setiap jam aja ada hal-hal yang viral yang berbeda-beda. Jadi kita kalau misal nggak belajar gampang kemasukan hal-hal yang negatif gitu kan, apalagi zaman sekarang. Oke, selain gender equality yang ingin kamu perjuangkan, memanfaatkan aktivitas kamu di organisasi sekarang apa, Inayah? Yang ingin aku manfaatkan? Sudah pasti kalau perempuan itu sudah pasti kamu banget gitu kan? Betul. Selain itu apa? Memaksimalkan berjejaring dan berelasi. Kamu sudah bagus loh jejaringnya ya? Belum. Saya ketemu Inayah ini di beberapa seminar nasional gitu. Ya nggak sengaja ya. Iya. Berarti sampean juga bagus karena kita ketemu di lokasi itu. Saya yang ikut. Saya juga ikut. Berarti kamu masih mau maksimalkan relasi. Masih. Nih di organisasi tuh Inayah banyak sebutan kayak gini dari orang-orang yang non organisasi. Sekarang tuh intelektual tuh udah kalah deh dengan relasi gitu. Sepakat nggak sih kamu? Intelektual kalah dengan relasi. Artinya gini, let's say orang dalam ya namanya ya, kamu ngelamar pekerjaan yang punya kualifikasi tertentu, yang notabene tentang kualitas atau keahlian. Tapi itu sudah kalah gitu kalau misalkan kamu ya kenal dengan siapanya gitu kan. Dan itu berlaku hampir di semua hal kayak politik, organisasi, usaha, bahkan pendidikan. How your opinion about? Ada benarnya, tapi bukan 100% benar. Ada benarnya karena memang gunanya berjejaring ya itu. Gunanya berjejaring biar kita bisa menggandeng orang yang memang membutuhkan. Gini, intelektual itu penting, tapi kalau tanpa berjejaring, berelasi ya sama aja, bohong. Iya juga sih. Kalau mau berintelektual totalitas ya sekalian aja membuka lahan sendiri. Iya. Untuk misal menjadi pengajar, misal membuka yayasan dan sebagainya begitu. Jadi sebenarnya relasi itu sangat penting. Tanpa harus menegasikan intelektualitas, ya kan? Karena sebenarnya kalau intelektual orangnya udah keren banget nih, ditambah dengan punya relasi, itu pasti
cepet double gak sih? kill ya. Ya. Kalaupun misalkan orangnya tidak intelek tapi punya relasi, mungkin itu masih bisa nolong. Begitupun kalau orangnya intelek tidak punya relasi, kemungkinan juga bisa nolong. Tapi kalau kedua-duanya itu sudah dapet gitu kan, Betul. keren banget. Tapi pesan yang harus kita sampaikan ke teman-teman itu tetaplah berintelektual. Tetaplah berintelektual. Pada akhirnya orang-orang yang tidak berintelektual akan tersingkirkan juga dengan karena mungkin dia kurang totalitas dalam bekerja, kurang memahami profesionalitas dan sebagainya, kurang memahami bidangnya. Pada akhirnya orang intelek juga akan kepakai begitu. Tetap integritas tuh Tetap, penting banget. betul. Kalaupun kita ini ponakannya Pak Jokowi juga kalau kita ya blow on banget ya nggak ini ya. Betul. Ya keren banget. Dan Inaya, saya nanya-nanya ke temenmu waktu di komisariat, katanya kamu jadi kayak apa literasi atau apa di komisariat, ngadain apa gitu Inaya ya? Di komisariat dulu fokus ini sih. Komisariat itu kampus ya, di organisasi kampus. Eksternal itu saya bertanggung jawab di bidang usahanya sih. Usahanya. Ngaruh nih sampai sekarang, sampai udah lulus nih. Kamu berarti kita beralih nih teman-teman, karena tadi soal woman empowering, terus organisasi udah keren banget beliau dan optimisme. Dan saya tuh sangat kagum sebenarnya sama kamu itu apa ya, semangatnya itu loh, ngalahin yang pada umumnya gitu kan. Oke, jadi gimana sih tips terakhir lah ngobrol tentang organisasi biar kita punya semangat juang kayak kamu tuh gimana? Butuh vitamin apa gitu? Vitamin apa? Vitamin itu, semangat itu harus dari diri sendiri. Kalau kita berpatokan pada suatu hal atau orang lain, orang lain itu akan pergi, hal itu juga akan pergi. Jadi harus menumbuhkan semangat itu dari diri sendiri. Jadi kalau cara saya sendiri, gimana cara saya biar semangat? Saya harus memikirkan goals saya sendiri. Saya harus memikirkan, saya harus dapat apa ya dari ini? Saya harus mencapai ini. Nah itu yang bikin semangat. Kalau hanya ikut-ikutan saja, kalau hanya yang penting hadir, yang penting ini, yang penting itu, yang penting itu setengah-setengah menurut saya. Betul. Jadi karena kurang mendapatkan apa ya, intisarinya gitu nggak sih? Iya, gak nyeluruh gitu ya apa yang gak kita masuk dapat ke dalam diri gitu. Tapi saya sepakat sih, saya pernah baca ini ya, apa ya, buku kalau nggak salah itu katanya tuh sebenarnya nggak ada orang yang males gitu, yang ada itu orang yang kurang termotivasi. Iya betul. Dan orang kurang termotivasi itu katanya karena tidak punya tujuan yang jelas. Betul ya. Iya betul. Dan itu yang membuat apa ya namanya itu, akhirnya kita itu karena nggak ngerti mau ngapain, karena nggak tahu apa yang mau dicapai gitu. Berarti harus goalsnya harus punya goals. Harus hal-hal kecil pun, misal kita lagi jadi volunteer di acara apa, kita harus punya goals. Paling tidak, oh sekarang aku jadi volunteer bagian ini, selanjutnya aku harus bisa itu. Begitu. Subhanallah. Harus begitu sih. Betul. Biar sepakat. Kalau orang-orang yang sudah maju di negara maju tuh katanya Inaya, dia tuh punya kayak standar gitu ke dirinya sendiri gitu. Jadi dia ada di satu tempat, dia melakukan suatu aktivitas tertentu, gak mau dia kayak sekedar gitu. Betul. Dia memang harus, ya standar saya kalau saya jadi volunteer kayak katamu tadi, ya harus total gitu. Harus total. Jadi volunteer tuh, kamu sering jadi volunteer tuh? Ya nggak sering juga sih, pernah aja. Yang paling berkesan tuh jadi apa dan di mana tuh? Yang paling berkesan namanya Pulau Maringki. Pulau Maringki, di mana? Itu di Lombok, masuk dalam Lombok masih. Pulau Maringki itu luar biasa berkesan. Apa yang buat kamu sangat terkesan sampai sekarang? Terkesan dalam hal, ya ampun, Indonesia masih banyak pulau yang kurang terjangkau mungkin ya, dalam hal air, mungkin listrik begitu. Ya Allah. Lebih kayak ada ya. Masih ada begitu loh. Berarti di sana tuh gak ada listrik? Listrik mati-matian, air yang nggak ada, jadi pakai air laut. Aduh. Jadi kalau mandi kita lengket di sana. Berarti Dan mandinya di laut? Ada sumur, tapi sumurnya nggak selalu ngisi, selain ngisi air asin. Jadi sekali sumur itu ngisi langsung untuk rebutan satu pulau. Ya Allah. Jadi itu yang sangat berkesan. Dan namanya pulau ya, penduduk sana nelayan semua. Ya. Begitu ombak tinggi, begitu ada badai, mereka tidak bisa
mencari ikan. Akhirnya ya mau nggak mau memakan seadanya, misal kambing. Di sana cuma ada kambing. Dan di sana pulaunya gersang, nggak ada pohon. Jadi Aduh. kambing makan seadanya. Jauh banget itu Tuh. dari ini ya. Dari Standar kita dalam hidup biasa ini loh, jauh Iya. sekali. Terus yang diminum pakai apa, Pak? Beliau mereka di sana? Ya pakai air, dimasak. Air Air sumur hujan, tadi. kadang air hujan ditungguin gitu. Beli di pulau sebelah gitu. Aduh ya Allah. Yang bikin miris ini, saking gersangnya nggak ada tumbuhan karena padat penduduk dan masih pakai rumah-rumah panggung. Cuman ada hewan kambing. Kambing di sana saking tidak ada tumbuhannya, jadi makan seadanya. Misal ada plastik, bekas makanan itu dimakan. Ya Allah. Jadi kakinya kecil-kecil, perutnya besar-besar. Ya Nah, warga sana kekurangan gizi gitu. kambing-kambingnya kurang gizi. Warga sana kalau misal tidak bisa mencari ikan ya mau nggak mau makan kambing. Ya Allah. Itu sangat berkesan. Jadi kayak ya harus banyak bersyukur sih kita yang hidup di zona yang serba nyaman ini. berkecukupan ya, alhamdulillah. Kamu berapa lama di sana? 1 bulan. Dan gimana kamu apa upaya kamu menyampaikan kepada dunia nih, kepada negara tentang pulau itu? Pernah kamu tulis atau? Pernah tulis di Kompasiana. Dan semoga Yang mau inilah saya sampaikan itu apa ya? Mengabdi itu tidak harus menunggu momen KKN, tidak harus menunggu program kerja dari pemerintahan desa, tidak harus begitu. Kamu bisa mengabdi kapanpun, misal kamu lagi nganggur nih, aku nggak ada job nih 1 bulan, keliling aja di Indonesia, kita jelajah Indonesia, bagaimana kondisi-kondisi daerah, bagaimana kondisi-kondisi pulau yang tertinggal. Jadi kita bisa refleksi diri, bisa nyadar, sekaligus untung-untung bisa bantu. Nah, waktu itu di sana saya dan teman-teman itu fokus ke kesehatannya, karena memang di sana tidak ada rumah sakit, tidak ada puskesmas, jadi kita menyediakan pemeriksaan dan sebagainya. bener-bener yang nyata-nyata survival itu ya sebenarnya bukan kayak Iya, betul. berjuang di kota, hidup di kota dalam segala kondisi itu mah apa gitu kan kalau dibanding ini mereka. Saya juga pernah ke pulau kemarin di Sumeneb itu, Masa Lembu itu. Ternyata emang kayak gitu juga masih kayak siang tuh gak ada, dimatikan mungkin atau gimana. Terus stasiun data itu kayak data internet itu cuma ada di dekat ini. Iya, sama-sama kurang lebih begitu. Ya makanya pengen banget segera balik gitu kan. Oke, Inayah, keren banget obrolan kita sejauh ini. Orangnya juga enak ya, lugas. Ya memang cewek terdidik kayak gini tuh. Amin. Sering Inayah kasih dong referensi untuk teman-teman tuh bisa lebih sadar kayak kamu tentang gender equality, tentang perempuan-perempuan yang masih banyak di sana ini. Referensinya apa sih yang akhirnya buat kamu tersadar gitu kayak gitu? Gelisah. Semakin kita gelisah, seharusnya kita semakin nyadar bahwa kegelisahan itu harus diselesaikan. Nih, zaman sekarang sering ada istilah overthinking. Ya. Coba kita cari tahu overthinking itu penyebabnya apa ya. Masa iya kita overthinking hanya mikir kapan kita kaya, nggak bisa, harus kerja kan begitu. Betul kan? Kapan saya bisa ke sana, nggak bisa, harus diupayakan, harus menabung kan begitu. Jadi kegelisahan itu yang harus membuahkan hasil. Itu harus dikristalisasi jadi suatu tindakan, rencana tindakan. Betul. Gelisah, kok bisa ya ibu saya begitu-begitu saja misal. Ya berikan pekerjaan untuk ibumu, berikan hiburan, hobi baru untuk ibumu kan begitu. Kok bisa ya teman saya di organisasi saya kok perempuan masih ini, laki-laki begini. Kegelisahan itu yang harus menciptakan sesuatu, harus begitu. Betul, jangan sekedar gelisah terus nggak ngapa-ngapain gitu ngapa-ngapain kan. tuh. Itu sama kayak bilang kasihan ya itu kurang ini, tapi do nothing gitu kan untuk dia, jadi nggak ngaruh apa-apa. Tapi keren banget loh teman-teman. Kadang memang hal yang paling menginspirasi itu adalah kalau kita itu udah punya kepekaan sosial gitu kan. Jadi kayak kenapa sih kok desa saya misalkan kok nggak maju-maju, misalkan mana sih kok kampus saya gini-gini terus, kok organisasi kita gini-gini. Bahkan kalau Pram aja, penulis yang top banget itu, beliau tuh banyak inspirasi dari realisme sosial dia loh. Jadi dia melihat kok orang-orang Jawa, kok orang-orang Belanda gini ya.
Oke, keren banget teman-teman. Dan katanya selain aktif di organisasi, selain aktif NGO-nya juga sudah mulai jalan, katanya juga sudah mulai beberapa usaha tuh. Ya usaha. Lebih tepatnya masih belajar menjadi pengusaha. Belajar jadi Masih pengusaha. belajar. Kenapa kamu pilih itu? Biasanya kan orang di organisasi itu nanti jalurnya ya ke politik, ya ke apa, ke partaian dan lain sebagainya. Kalau itu ya who knows ya, kita nggak tahu ke depannya. Yang penting hidung siapa? Betul. Yang penting saat ini kita mau fokus kemana ya udah ke situ aja dulu. Kalau kita suatu saat nanti mau jadi apa ya udah itu bonus sih. Mau jadi dewan, mau jadi politikus tuh apa kata nanti sih. Yang penting sekarang saya mencoba menjadi pengusaha, masih terus mencoba. Karena banyak kegagalan. Oh iya, tapi tidak masalah kegagalan tuh. Kalau di luar negeri katanya Inaya, saya diskusi sama siapa, mereka itu katanya sangat menghargai kegagalan. Karena katanya kegagalan tuh kayak one step ahead untuk sukses. Kalau orang malah gak pernah gagal itu menurut mereka tuh ya dia gak pernah ngapa-ngapain sih kayak gitu. Betul. Nah itu yang membuat kadang budaya kita, kultur kita di Indonesia ini kalau ada orang gagal dicemooh gitu kan. Direndahkan ketika gagal. Oh dia belum apa-apa, oh dia belum siapa-siapa. Memang orangnya memang nggak bagus gitu kan. Padahal sebenarnya kegagalan tuh berharga karena nggak ada orang yang mau gagal, ya kan. Tapi mereka berusaha terus gagal dan pasti dari kegagalan tuh. Iya. Oke, dan kamu tetap semangat tuh di usaha. Harus dong. Nggak mau karena sering gagal katanya Inaya, nggak mau puter balik ke. Enggak, saya masih pengen jadi orang kaya. Masih pengen jadi orang kaya. Kenapa penting jadi orang kaya untuk pejuang kesetaraan kayak kamu? Penting. Yang pertama menunjukkan bahwa jadi perempuan juga bisa kaya. Ya banyak banget. Maksudnya nggak hanya mengikut-ngikut saja, Iya. tidak hanya mengikut pasangan. Yang kedua, semakin kita kaya, semakin banyak hal yang bisa kita lakukan. Benar. Semakin bermanfaat. Saya berharap begitu. Semakin sering memberikan bantuan pada yang membutuhkan, begitu, memberikan lowongan pekerjaan dan sebagainya. Jadi memang manfaatnya lebih besar ya semakin bagus jadi orang itu ya. Kalau soal usaha tuh Inaya, kita tuh di sini sering kali datengin pengusaha-pengusaha sukses ya juga pengusaha-pengusaha yang masih merintis dan banyak banget loh yang di ini yang notabene-nya itu memang kebanyakan beliau-beliau itu lebih ke manfaat loh value-nya yang dibuat ini. Kalau pengusaha tuh. Memang rata-rata tujuan pengusaha itu sih, selain kaya ya harus bermanfaat. Iya, karena memang ada juga yang bilang katanya kalau jadi pengusaha itu jauh lebih akselerasinya itu loh. Betul. Lebih tinggi begitu. Dan ya sudah keren, semoga usahanya kamu bisa diberikan kesuksesan. Amin. Kali ini yang dijalani dan semoga kegagalan-kegagalan kemarin tuh malah menjadi booster kamu untuk jauh lebih semangat untuk sukses ke depan. Ya untuk kakak juga semua. Amin. Terus selain itu apa sekarang kesibukan kamu di organisasi, pengusaha, parenting? Ya usaha itu tadi. Sama suami lagi merintis dekorasi. Dekorasi event-event. Dekorasi event itu kayak misalkan ada konser musik atau apa? Betul, ada konser musik, ada pameran, ada galeri gitu-gitulah. Apa nama nama dekorasimu tuh? Ruby Idea. Ruby Idea. Itu ada IG atau apanya? Ya doakan saja. Nanti kalau misalkan ada link tentang gimana cara kita ngakses ininya Inaya ini kita cantumkan ya, teman-teman. Oke, dan berarti itu ya organisatoris tetap jalan. Tetap jalan. Kamu tetap jadi pejuang itu, terus pengusaha juga ini, parenting yang terakhir nih. Oke. Baru jadi ibu baru kamu. Apa yang kamu pikirin tiap hari itu? Senang, sibuk, Enjoy sih. Enjoy. Harus enjoy. Ada tips nggak untuk calon ibu-ibu baru nih, mama-mama baru untuk, karena katanya itu kan rewel-rewelnya itu di tahun-tahun pertama tuh. Iya. Harus belajar apa kek atau harus mempersiapkan mental apa kek? Harus persiapkan mental, finansial dan sering-sering afirmasi.
Afirmasi ya. Afirmasi positif ke diri sendiri. Self talk itu Apalagi, penting banget. betul. Ketika hamil sering-sering tuh ngobrol sama anaknya. Jadi nanti ketika anaknya lahir jadi tenang. Kayak anak saya. Anteng, anaknya pintar, diajak kemana-mana oke begitu. Ini Karena contohnya diajak ke sini. sering diajak komunikasi itu ngaruh sekali itu. Masa Afirmasi sih? positif. Ngerti- Ngaruh sekali. Masa ngerti anak kecil? Ngerti, anak kan ngerti intonasi. Bayi itu mengerti intonasi. Kalau kita ngajak ngobrol dengan lembut, begitu dia lahir ya anteng, tenang-tenang aja. Keren. Jadi enjoy. Jadi kamu tidak menjadi ibu yang sering khawatir atau Oh tidak, alhamdulillah. tidak. ketakutan, alhamdulillah. Support lingkungan juga penting. Pasangan, keluarga. Apalagi sekarang katanya ada ilmu-ilmu parenting ya. Betul. Keren banget tuh, teman-teman. Sebenarnya kita pengen banget masih ngobrol sama kamu nih, tapi matahari udah nyengat banget Iya, Ina ya. betul. Gimana kalau kita nanti obrolin setelah ini, dan untuk teman-teman mungkin itu saja obrolan asik kita, obrolan menarik kita, obrolan inspiratif kita dengan Ina ya. Seorang yang saya kenal dengan semangatnya, perjuangannya, dan dia itu pokoknya keren banget lah. Itu saja mungkin dari kita tim Ngopi-Ngopi. Saya ucapkan terima kasih banyak Ina ya, waktunya sudah terima kasih jauh-jauh ke sini, dan tetap di Ngopi-Ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi.